Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang siswa yang sedang melakukan panjat tebing di pedalaman hutan West Virginia. Terlihat seorang pria yang sangat hebat dalam memanjat tebing dan bisa mendahului kekasihnya yang masih bisa berusaha untuk menyusulnya. Tetapi ketika pria tersebut hendak menarik kekasihnya agar cepat ke atas, tiba-tiba dan mengejutkannya, ternyata seseorang telah menikamnya dari belakang sehingga wanita yang melihat itu pun panik dan shock ketika pria itu ditarik oleh sesuatu entah apa itu. Dan mau tidak mau si wanita yang mencoba melepaskan diri itu, ia rela terjatuh dengan memotong tali yang mengikatnya. Ketika wanita itu mencoba untuk melarikan diri dari sosok yang mengajarnya dan sedikit lagi sebenarnya hampir mendekati mobilnya, tetapi wanita itu pun tersangkut kawat berduri yang membuatnya terjatuh dan tertangkap oleh makhluk aneh tersebut. Kemudian kisah akan berfokus kepada seorang mahasiswa kedokteran bernama Chris yang sedang mengendari mobilnya melewati pegunungan Virginia Barat untuk melakukan perjalanan bisnis gitu. Tetapi ketika di perjalanan ia mengalami kemacetan sehingga seorang supir di sana mengatakan jika di depan ada kebocoran sebuah tangki yang membuat jalanan tersebut dipenuhi dengan zat kimia. Setelah putar balik, Chris mencoba meminjam telepon umum kepada pemilik pom di sana, namun sayangnya telepon tersebut sudah tidak berfungsi sehingga ia bertanya kepada pemilik pom di sana mengenai jalan alternatif supaya ia bisa pergi ke selatan tanpa harus melewati jalan tol. Namun karena Chris tidak mendapati jawaban apa-apa dari bapak tua itu, Chris langsung melihat peta dan menanyakan tentang salah satu jalan yang diberi garis berwarna merah. Pemilik pom itu pun menjawab kepada Chris bahwa jalan tersebut sangatlah kotor dan jarang sekali dilewati oleh pengendara lain. Akan tetapi di situ Chris melihat bahwa jalan tersebut merupakan satu-satunya jalan alternatif agar ia bisa pergi ke selatan tanpa harus menghadapi kemacetan. Hingga tanpa banyak berpikir panjang, Chris pun langsung pergi dan berniat untuk mengambil rute yang baru saja dilihat dari peta tersebut. Di perjalanan itulah Chris melihat seekor rusa yang tergeletak di pinggir jalan yang sepertinya sudah mati entah kenapa, hingga karena pandangan Chris yang tidak terkendalikan oleh seekor rusa itu, tiba-tiba saja Chris menabrak sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan. Chris yang menabrak sebuah mobil yang terparkir di tengah jalan itulah membuat mobilnya cukup hancur berserakan di mana-mana, hingga hal tersebut membuat orang-orang yang berada di sana datang dan menanyakan keadaan Chris. Kemudian dengan penuh penyesalan itu Chris mengatakan kepada mereka jika semua ini ia akan membayar ganti rugi semua kerusakan yang mereka alami saat ini. Dan Chris juga bertanya mengapa mereka membiarkan mobilnya di tengah jalan, dan ternyata ban mobil mereka bocor setelah melintasi kawat berduri yang dipasang oleh seseorang yang mereka duga hal tersebut disengaja karena ingin mencelakai setiap mobil yang melintas. Dan itulah mengapa mobil mereka terparkir di tengah jalan, hingga Chris dan teman barunya itu pun pergi menyusuri jalan untuk mencari pertolongan dan berharap di kawasan seperti ini masih ada seseorang yang tinggal dan mau membantu. Sedangkan dua lain yang merupakan sepasang kekasih bernama Evan dan Francine lebih memilih untuk menjaga mobil mereka yang katanya untuk mengantisipasi agar tidak terjadi apa-apa dengan mobilnya. Di sana mereka berdua pun mengacak-ngacak mobil Chris hanya untuk mendapatkan sebatang rokok untuk menghilangkan rasa penat. Namun ketika mereka sedang ibruh mengobrol entah apa itu, tiba-tiba saja Evan menghilang entah kemana. Evan? Evan? Where are you? Missing or something? Evan? Sementara itu Chris dan tiga temannya menemukan sebuah rumah tua yang terletak tepat di tengah hutan. Kemudian di sana mereka memasuki rumah tersebut dengan harapan bisa menemukan telepon untuk meminta bantuan. Namun di sana mereka malah menemukan kejanggalan aneh yang sangat mengejutkan, yaitu mereka menemukan berbagai macam gigi manusia dan organ-organ tubuh yang berada di dalam sana. Look at this place. Beberapa saat kemudian datanglah tiga orang yang di awal film tadi, yang ternyata mereka ialah pemilik dari rumah tersebut. Mereka yang melihat itu pun panik dan bingung harus apa ia sekarang, hingga Chris dan rombongannya itu memilih untuk bersembunyi, dan ketika ada kesempatan itulah barulah mereka bisa kabur dari tempat tersebut. Di dalam persembunyiannya itu mereka melihat psikopat itu sedang mencicang daging teman mereka dan langsung memakannya saat itu juga. Hingga setelah selesai mereka makan, para psikopat itu pun tertidur pulas, yang mana hal
ini kesempatan Chris berserta 3 temannya bisa langsung kabur dari sana. Ketika mereka akan membuka pintu, tetapi sebuah kawat gitu yang menahan pintu membuat Chris berdarah hingga akhirnya mereka berempat pun melarikan diri dari tempat tersebut. Namun bukannya tuh psikopat mengejar mereka, justru para psikopat tersebut malah menaiki mobil dengan sangat begitu santai seperti menikmati buruannya saat ini. Chris dan rombongannya itu terus berlari ke dalam hutan dan berharap para psikopat itu tidak mengejar mereka. Namun ketika mereka berempat keluar dari hutan itu, di sana mereka malah menemukan sebuah lapang bangkai mobil berserta darah berceceran di mana-mana, dan kemungkinan mobil-mobil tersebut ialah korban para psikopat kanibal sebelumnya. Beberapa saat kemudian datanglah psikopat tadi yang entah mengapa ia tahu bahwa mereka ada di sana. Setelah psikopat tadi turun dari mobilnya, Chris dan 3 teman lainnya berencana untuk mencuri mobil tersebut untuk kabur. Dan ketika mereka lengah itulah Chris mencoba memancing atau mengalihkan perhatian para kanibal untuk mengejar dirinya. Sedangkan 3 lainnya akan mencuri mobil dan akan menjemput Chris nantinya, tetapi Chris pun tertembak juga di bagian kakinya. Mereka yang melihat hal itu pun Scott juga memberanikan diri untuk mengalihkan perhatian mereka agar Chris dan 2 temannya lolos dari psikopat tersebut pun berganti dengan memburu Scott. Dan benar saja para psikopat tersebut mulai teralihkan dan mengejar Scott sekaligus bertiga. Chris yang sedang terluka itu, ia dan teman lainnya pun langsung mengambil mobil para psikopat dan membawanya pergi sekaligus menjemput Scott di depan nantinya. Sementara Scott yang tengah dikejar oleh mereka, dan tak diduganya Scott tewas dengan beberapa anak panah yang berhasil menembus tepat di bagian dadanya. Carly, yaitu pacarnya, yang melihat itu pun menangis melihat sang pacar tewas di depan matanya, hingga akhirnya Chris berserta 2 temannya itu pun berhasil meloloskan diri berkat pengorbanan Scott. Tetapi di perjalanan mereka kembali di hadapan kesialan karena di depan jalan yang mereka lewati ialah jalan yang buntu. Kemudian mereka memutuskan untuk kembali jalan kaki dan mencari puncak tertinggi agar mereka bisa melihat keadaan sekitar di hutan yang sulit untuk mereka keluar. Sementara para psikopat yang tidak mau kehilangan buruannya itu pun terus mencari keberadaan Chris dan teman-temannya ke dalam hutan. Di saat bersamaan Chris dan 2 temannya itu pun menemukan sebuah menara pengawas yang berada tepat di tengah hutan dan berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa ia gunakan. Mereka pun menaiki menara itu untuk bersembunyi. Sementara waktu ini di sana mereka mulai mencari sesuatu di dalam menara tersebut, dan tak diduganya mereka menemukan sebuah radio yang mungkin saja bisa ia gunakan dan menyelamatkan mereka. Mereka yang menghidupkan radio itu dan langsung meminta pertolongan, tetapi tidak ada satupun yang menjawab panggilan mereka. Hingga tiba-tiba Chris yang melihat para psikopat yang tengah mencari keberadaan mereka, dan beberapa saat kemudian para psikopat itu pun mulai beranjak pergi dari sana karena mereka tidak menemukan keberadaan Chris dan kedua temannya. Tiba-tiba karena suara itulah para psikopat mendengar dan menyadari bahwa Chris dan teman lainnya berada di atas dan mulai kembali dan mengirim salah satu dari mereka yang paling kecil untuk menaiki menara. Namun karena yang kecil gagal, mereka bisa-bisanya membakar menara tersebut hingga Carly yang sudah muak dengan semua ini pasrah dan lebih baik lompat daripada mati terbakar. Mendengar hal itu, Chris mengatakan memang yang dikatakan Carly benar dan lebih baik melompat ke pohon daripada mati terbakar oleh mereka. Chris pun memutuskan untuk melompat dari menara itu dan berharap mereka bisa nyangkut di dedaunan ranting pohon. Kemudian mereka bertiga pun akhirnya memutuskan untuk hinggap di sebuah batang pohon saja untuk sementara waktu. Namun para psikopat itu malah mengetahui dan naik saat itu juga. Dan betapa sedihnya Jesse karena salah satu dari mereka, yaitu Carly, harus tewas saat itu juga. Chris dan Jesse yang tersisa di atas sana, mereka bekerja sama untuk menjatuhkan psikopat itu dari atas pohon lalu memancingnya agar psikopat itu lewat di jebakannya. Hingga akhirnya rencana mereka pun berhasil dan psikopat itu pun jatuh dengan sebuah batang pohon. Mam. Here, come and get me!
Akhirnya mereka berdua yang berhasil meloloskan diri melepas lelah dengan beristirahat di dalam sebuah goa tepat di balik air terjun. Kemudian di sana Jesse bercerita kepada Chris bahwa dirinya baru saja diputuskan oleh pacarnya dan kemudian dia mengajak temannya untuk menghilangkan rasa sedihnya itu. Namun bukannya dapat menghilangkan rasa sedihnya itu, justru yang didapat hanyalah kematian dari teman-temannya. Keesokan harinya mereka berdua pun kembali melanjutkan pelariannya dengan melewati gunung dan menuruni bukit. Di sana mereka menemukan jalan raya yang kemungkinan jalan tersebut bisa untuk mereka keluar. Dan ketika sedang was-wasnya itulah tiba-tiba How are we gonna get you down? I'll get down. Jesse! Jesse! Chris yang cukup semakin dekat dengan jalan itu di sana ditambah dengan datangnya seorang polisi lokal dan sepertinya itu panggilan darurat lewat radio yang semalam Chris dan temannya lakukan. Namun ketika Chris berhasil menghentikan polisinya secara tiba-tiba, polisi pun tewas karena dipanah oleh psikopat yang berbadan besar. Chris yang memutuskan untuk mengikuti psikopat tersebut dengan bergelantungan di bawah mobil. Ia berencana untuk menyelamatkan Jesse dan berharap dengan tindakannya ini ia selamat. Sementara di rumah para psikopat di sana Jesse yang ternyata masih hidup dan kemungkinan ia akan bertahap akan dipotong-potong oleh mereka. Namun hal tersebut tidak jadi mereka lakukan karena salah satu psikopat tadi membawa korban lagi, yaitu polisi lokal tadi. Hingga psikopat itu pun yang sudah selesai memotong-motong jasad si polisi lokal dan kinilah giliran Jesse selanjutnya. Setelah berhasil mengalahkan yang paling besar dan yang kecil, Chris langsung melepaskan ikatan Jesse. Namun betapa kuatnya psikopat yang berbadan besar kembali bangun kemudian melepaskan Chris hingga membuatnya tak berdaya. Namun ketika Chris hampir mati di tangan psikopat itu pun secara tiba-tiba Jesse langsung memanahnya tepat di kepala psikopat dan membuat mati saat itu juga. Dan tak disangkanya lagi salah satu psikopat itu pun langsung menyerang Chris, namun lagi-lagi Jesse berhasil menyelamatkan dan mengkapak tepat di bagian bahunya. Di luar itu dengan sisa satu pelurunya, Chris belum yakin jika mereka sudah mati begitu saja dan memutuskan untuk meledakkan rumah para psikopat tersebut dan membunuh mereka semua sekaligus di sana. Setelah kejadian itu, Chris dan Jesse mampir ke tempat peta yang ada di pom bensin untuk mengambilnya dan berharap supaya tidak ada lagi orang-orang yang melewati jalan tersebut. Hingga di akhir film diperlihatkan dengan seorang polisi yang datang untuk melihat keadaan rumah yang terbakar. Di sana ia melihat mayat yang tertutup oleh kayu-kayu. So